Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 2018 U dengan beranggotakan dua mahasiswa, yaitu saya Evalia Nuriana 3 digit terakhir 095 dan saya Fatimah Iza Aulia dengan NIM terakhir 042. Di sini kami akan melakukan pembuktian teorema Pythagoras dengan GeoGebra kepada murid kelas 9 SMP semester 2. Jadi di sini kami telah mengerjakan proyek dengan menghasilkan LKPD dan juga video tutorial langkah-langkah bagaimana cara membuktikan teorema Pythagoras dengan menggunakan GeoGebra. Jadi di sini kami akan mensimulasikan LKPD ini ketika diterapkan di kelas 9 SMP semester 2 pada bab Pythagoras. Iya, jadi anak-anak, tadi kita sudah menyinggung sedikit nih apa itu Pythagoras dan apa itu segitiga siku-siku. Kalian sudah mempelajarinya di SD dan juga di SMP. Nah, di sini kalian akan mempelajarinya lagi. Kalian kan sudah dibentuk ya awalnya, ini ada nama anggota kelompok. Dan juga kalian harus nulisin absen. Kalian sudah dibentuk kelompok, satu kelompok ada 2-3 murid. Lalu di satu kelompok sudah ada laptop yang diinstal GeoGebra sesuai dengan pesan ibu. Lalu jangan lupa kalian tulis kelas 9 apa. Ini kelas 9E ya. Nanti kalian tulis kelas 9E di sini. Lalu di sini ibu akan menjelaskan, kita akan mempelajari, menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras. Ini triple Pythagorasnya masih pertemuan selanjutnya, pertemuan selanjutnya ya. Di sini kita akan memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Nah, instruksi pengerjaannya ini adalah yang tadi kalian sudah dibagi 2-3 orang untuk satu kelompok, lalu telah diberikan LKPD dan telah menyiapkan laptop yang terinstal GeoGebra. Lalu kalian peserta didik harus mengikuti instruksi guru untuk melakukan langkah-langkah yang telah dirancang. Lalu nanti kalian akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Nanti ini adalah kalian harus mempresentasikan jawaban dari LKPD secara berkelompok. Oke, jadi kita mulai ya. Ini masih mengingat kembali, tadi kan masih nginget dikit-dikit. Sekarang ibu akan menjelaskan apa itu Pythagoras. Pythagoras itu adalah teorema Pythagoras yang membuktikan suatu aturan matematika agar dapat digunakan untuk menentukan salah satu sisi panjang dari segitiga siku-siku. Yang perlu diingat adalah teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku dan tidak dapat digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga lain yang tidak berbentuk siku-siku. Jadi di sini bisa dilihat sisi miring segitiga siku-siku, sisi depan siku-siku, dan sisi samping segitiga siku-siku. Di sini C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Di sini juga ada cerita dari Pythagoras. Kalian nanti bisa baca ya, baca dengan bareng-bareng tapi jangan berisik. Di sini ada cerita kalau Pythagoras ini sebenarnya bukan orang pertama kali yang menemukan loh. Kalian kalau penasaran bisa dibaca sendiri ya. Lalu di sini selanjutnya ada pembuktian Pythagoras. Nah, di sini mungkin kalian baru aja membuktikan teorema. Apa sebelumnya sudah pernah ya, mungkin di kelas 7 atau 8. Di sini kalian akan membuktikan teorema Pythagoras. Jadi mungkin kalian sebelumnya hanya tahu Pythagoras itu rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Misalkan ditanya kenapa, ya udah ketentuannya itu aja gitu. Tapi sebenarnya semua rumus yang diciptakan itu pasti ada sebabnya. Jadi misalkan di rumus luas saja itu sebenarnya zaman dulu diperlukan karena banyak kasus banjir di Mesir. Lalu ditemukanlah luas dari bangun sisi datar agar mempermudah orang memiliki hak tanahnya masing-masing seperti itu. Jadi intinya rumus apapun itu, sesimpel apapun itu, apalagi kompleks, itu punya dasarnya masing-masing termasuk rumus Pythagoras ini. Nah, jadi di
rumus Pitagoras ini sebenarnya tidak hanya satu pembuktian loh. Kalau kalian cari di Google, itu ada ratusan pembuktian yang bisa kalian pelajari sendiri atau buktikan sendiri. Ada yang bisa melalui geometri, ada yang melalui aljabar dan lain sebagainya. Tapi di sini kita akan mengajak kalian semua murid-murid kelas 9E untuk membuktikan teorema Pitagoras menggunakan GeoGebra. Apa itu GeoGebra? Mungkin kalian masih ada yang nggak tahu atau nggak tahu semua nih. Nggak tahu semua ya, jadi ibu akan memperkenalkan apa itu GeoGebra. Logonya seperti ini. Jadi GeoGebra itu adalah software atau perangkat lunak yang dinamis dan dapat menggabungkan geometri, aljabar, serta kalkulus untuk membantu pembelajaran matematika sebagai media pembelajaran. Jadi aplikasi ini nih sebagai alat bantu kalian untuk memahami matematika. Nama aplikasinya GeoGebra, tipe aplikasinya interaktif media pembelajaran matematika. Websitenya kalian bisa akses sendiri, kalian bisa install secara gratis di websitenya ataupun kalian bisa mengaksesnya secara online. Bedanya apa sih Bu kalau website sama aplikasi? Kan lebih mudah di website. Kalau di website tentu saja fiturnya tidak lebih banyak daripada aplikasi. Karena kalau di aplikasi itu kan download ratusan megabyte data ya, bahkan sampai bergigabyte lah kalau kalian mendownload semua fiturnya. Itu karena fitur-fiturnya itu bisa didownload lagi di dalamnya. Namun mungkin kalian belum sampai ke situ. Kalau memang kalian minat mempelajari, kalian pasti akan bisa. Misalkan kalian mau mempelajari tentang pembuktian kenapa sih kubus itu bisa dipotong lalu diagonalnya itu tuh bisa akar 2 kalau yang sisinya, terus yang luangnya bisa akar 3. Itu kalian bisa melakukan pembuktiannya di sini. Nah, di sini kita akan melakukan pembuktian Pitagoras. Jadi selanjutnya akan diinstruksikan ya, kalian harus ikuti langkahnya dengan baik dan benar. Jika tertinggal, silahkan kalian acungkan jari kalian dan kalian bilang tertinggal di mana, biar ibu akan membantu kalian. Karena ini harus dilakukan secara bersama-sama dan secara benar ya, agar pola pikir kalian tentang pembuktian dan juga pola pikir kalian tentang matematika itu bisa tertata dengan rapi. Sekarang kita akan mencoba untuk membuktikan teorema Pitagoras oleh Thabit Ibnu Qurra dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi langkah pertama kita harus membuat 2 persegi, di mana satu persegi dengan panjang sisi A dan satu persegi yang lain dengan panjang sisi B. Untuk membuat persegi, kita pilih icon yang ini dan kita pilih rigid polygon. Nah, karena untuk membuat pembuktian di sini kita misalkan A itu panjangnya 4 dan B adalah 3. Kita bentuk dengan bantuan garis-garis yang ada di GeoGebra. Sudah terbentuk persegi yang pertama. Nah, agar memudahkan kita untuk secara tampilannya, kita ganti bahwa garis B yang di sini kita ganti dengan A, begitu pula garis yang lainnya kita ganti dengan A. Caranya, untuk garis B di sini kita atur settingnya menjadi yang ditampilkan adalah captionnya dengan caption A. Nah, kita lihat dia langsung berubah seperti ini. Sama seperti yang lainnya. Kita ganti tampilannya caption dengan caption A. Lalu untuk persegi ini kita ganti warnanya. Lalu untuk persegi yang ini kita ganti warnanya
klik kanan, setting, di color, kita ganti menjadi warna merah, dan warna di dalamnya ini kita hilangkan, jadi hanya yang ditampilkan hanya garis-garisnya saja. Lalu kita akan membuat persegi yang kedua. Karena persegi yang pertama menempel dengan persegi yang kedua, kita gambar di sini persegi yang kedua dengan ukuran 3x3. Sama seperti tadi, kita ganti warnanya dan tampilan garis-garisnya. Caption kita ganti dengan B. Jadi kita di sini akan menunjukkan bahwa persegi yang kedua ini memiliki panjang sebesar B. Sudah jadi ya, kedua persegi dengan panjang A dan panjang B, kita ganti warnanya menjadi warna biru. Lalu langkah yang kedua, kita akan membuat dua segitiga dengan panjang, dengan alas dan tinggi A dan B dari kedua persegi ini. Jadi awalnya sebelum kita membuat segitiga, kita akan bikin garis-garisnya terlebih dahulu. Kita pakai di icon yang ini, kita pilih segmen. Misalkan kita ambil seperti ini. Di sini adalah A, dan kita tahu bahwa B itu berukuran 3, maka kita jadikan alas di sini sebanyak 3. Maka ada di titik X sama dengan -1, kita tarik garis dari titik A ke -1 di sini. Lalu, untuk segitiga yang kedua, kita punya tinggi B dengan alas A. A sebesar 4, maka di sini 1, 2, 3, 4. Maka ada di sini. Nah, untuk mempermudah, kita hilangkan dulu titik I di sini dengan menekan tombol ini. Jadi hilang titiknya. Setelah itu, kita baru bikin segitiganya dengan menggunakan rigid polygon, sama seperti tadi. Nah, dengan menggunakan rigid polygon, kita bisa menggerakkan segitiga ini. Seperti itu. Kita atur settingnya agar tampilannya lebih enak untuk dilihat. Klik kanan, setting. Untuk warna, kita ganti menjadi warna hitam. Dan sama seperti tadi, nama garis kita ganti menjadi di sini A, di sini B, dan untuk garis miringnya kita pakai C. Untuk garis A1 di sini kita ganti menjadi B. Untuk garis C1 ini kita ganti menjadi A. Lalu untuk garis K, yaitu garis miringnya ini, kita ganti menjadi garis C. Nah, sudah terlihat di sini. Oh iya, sebelumnya kita kan sudah bikin garis tadi untuk alat bantu ya. Ini kita tidak usah kita tunjukkan garis I dan garis C-nya. Jadi kita matikan dulu. Nah, biar tidak bingung dan lebih enak untuk dilihat. Kita sudah punya segitiga pertama, lalu kita sekarang akan bikin segitiga kedua dengan rigid polygon juga. Dari titik F kita tarik ke titik temunya. Sudah terbentuk. Ini juga bisa kita putar.
Nah, ini kita ganti dengan warna hitam, sama seperti segitiga yang sebelumnya. Dan panjang sisi-sisinya kita ganti, penamaan untuk sisinya. Ini garis F1 kita ganti menjadi garis A, luas garis A. Lalu yang L kita ganti menjadi B. Dan untuk garis M, segmen M kita ganti menjadi C. Nah, kita kembalikan 3 titik ini. Ya, kita kembali lagi. Tadi langkah pertama kita membuat persegi dengan panjang sisi A dan persegi dengan panjang sisi B. Lalu dari dua persegi kita dapat buat dua segitiga dengan panjang, dengan alas dan tinggi A dan B, di mana segitiga yang pertama ini dengan tinggi A dengan alas B, dan yang satunya dengan alas B dengan tinggi ini harusnya A. Mohon maaf, ini harusnya A. Untuk garis yang ini. Oh, maaf, salah. Ya benar, di sini ternyata garisnya. Nah, lalu dari dua persegi dan dua segitiga yang telah kita bentuk ini tadi, coba kita pindahkan dari persegi ini, kita pindahkan segitiga di sini, luas daerah yang di sini kita pindahkan ke kita putar sebanyak 90 derajat. Nah, menjadi di sini, dan ini juga kita putar ke sini. Nah, dari sini maka terbentuk persegi baru dengan sisi C. Maka kita tahu luasnya ini adalah C kuadrat. Jadi kita kembalikan lagi. Nah, kita punya dua persegi dengan sisi A dan persegi dengan sisi B. Lalu kita bikin dua segitiga dengan alas A dan tinggi B, dan satunya dengan alas B dengan tinggi A. Lalu untuk luas di sini kita putar sebesar 90 derajat ke atas. Dan yang satunya juga kita putar ke atas. Nah, maka terbentuk sebuah persegi baru dengan panjang C. Maka terbukti bahwa total luas dua persegi dengan panjang A dan panjang B itu sama dengan luas persegi dengan panjang C. Ya, jadi tadi sudah membuktikan ya langkah-langkah pembuktian teoremanya itu seperti apa. Bagaimana? Pada kesulitan? Sedikit pusing ya mungkin karena ini baru untuk kalian. Tapi Ibu yakin kalian pasti semakin pintar nih. Kalian telah membuktikan teorema Pitagoras. Jadi tidak hanya sekedar tahu saja, kalian juga sudah tahu bagaimana asal muasal teorema Pitagoras dan apakah benar teorema Pitagoras itu bernilai benar. Tadi sudah kita buktikan bernilai benar ya dari pembuktian melalui GeoGebra. Nah, sekarang di nomor 2, buktikan pembuktian Pitagoras selain menggunakan pembuktian Thabit Ibnu Qurra yang tadi sudah dibuktikan ya.
Tidak harus menggunakan GeoGebra, tapi kalau menggunakan GeoGebra lebih baik, meskipun tidak harus gitu. Kalian sebisanya saja, karena ibu yakin kalian pasti bisa. Untuk quote hari ini adalah, salah adalah proses dari pembelajaran. Maka jangan pernah takut jika salah dan temukan kebenaranmu. Oke, sekian. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik ya, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, dan jangan ada yang curang ya. Nanti setelah semuanya berjalan dengan baik dan kalian telah selesai mengerjakan LKPD ini, kalian mempresentasikan hasil pembuktiannya di depan kelas ya. Semangat mengerjakannya. Itu presentasi simulasi kami dari LKPD pembuktian teorema Pitagoras menggunakan GeoGebra. Mohon maaf jika ada salah, dan terima kasih sudah menyimak simulasi kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.